Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan annahu la ma'buda haqqun siwah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan annahu la matbu'a haqqun siwah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat menjalankan berbagai macam amaliyah ibadah yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekurang-kurangnya ada dua ibadah yang agung dan merupakan dua kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu yang pertama mengerjakan salat subuh dengan berjamaah, yang mana ya salat subuh dengan berjamaah ini yang merupakan salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang yang terdapat di dalam hatinya sifat kemunafikan. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan, asqalus salati indal munafikin salatul isya wa salatu as-subh. Salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kemunafikan, yaitu dua salat, salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Jika seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada salat isya dan salat subuh, maka sungguh mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyebutkan tentang keutamaan salat subuh. Beliau bersabda, ya, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-lailata kullaha. Barang siapa yang mengerjakan salat isya dengan berjamaah, maka dia seakan-akan mengerjakan salat setengah malam penuh. Dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan dia telah mengerjakan salat satu malam penuh. Kita bayangkan, ya, ketika Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada kita tentang pahala salat 2 rakaat sebelum subuh, yang kata Rasulullah SAW, khairun, ya, minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Itu salat 2 rakaat sebelum subuh yang merupakan salat sunnah, ya. Maka salat subuh pahalanya jauh lebih besar daripada salat 2 rakaat sebelum subuh, ya. Ini salat 2 rakaat sebelum subuh saja pahalanya seperti dunia, ya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka salat subuh jauh lebih besar daripada itu. Kemudian, ya, amalan yang kedua
yang juga merupakan amalan yang agung dan merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Ya, kita bisa hadir di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama. Ya, kalau disebutkan kata ilmu di dalam Al-Qur'an atau disebutkan kata ilmu di dalam hadis, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Talabul ilmi, mempelajari ilmu, yaitu ilmu agama, fariidatun ala kulli muslim, merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, di sini ya saya menggantikan Ustadz yang sedang berhalangan hadir. Ya, pada kesempatan kali ini ya insyaallah kita akan ya memberikan satu kajian tematik, satu nasihat, dan mungkin apa yang saya sampaikan ya sesuatu yang sering kita dengar, sesuatu yang sering kita baca, atau sesuatu yang mungkin sudah kita ketahui, ya, tapi ya kita perlu mengetahui bahwasanya agama Islam ini adalah nasihat. Kata Rasulullah, ad-dinu an-nasihah. Ya, agama Islam ini adalah nasihat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ya mungkin apa yang ya sedikit saya akan sampaikan, sesuatu yang sudah kita ketahui, sesuatu yang sudah sering kita dengar, ya, akan tetapi ya ini mimbab ya saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Insyaallah sedikit kita akan ya menyampaikan satu hal yang sangat penting, yaitu tentang akhlak yang baik. Ya, tentang akhlak yang baik atau husnul khuluq. Husnul khuluq. Ya. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum, ya bahwasannya ya agama kita, agama Islam ya merupakan ya agama yang sempurna, agama yang paripurna. Agama kita tidak hanya mengajarkan ya bagaimana kita memiliki hubungan yang baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata, tapi agama kita ya juga memerintahkan kita agar kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Ya. Dan untuk mewujudkan hubungan yang baik antara kita dengan orang lain, maka agama kita yang memerintahkan kita agar kita ini memiliki akhlak yang baik, ya, memiliki perangai yang baik, sehingga dengan akhlak yang baik ya kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Ya, bahkan ya akhlak yang baik ini merupakan tujuan utama ya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik merupakan tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama buistu liutammima makarimal akhlak." Ya, sesungguhnya saya ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka akhlak yang baik ini merupakan tujuan utama dari syariat Islam. Tujuan utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala ya memilih seorang nabi, seorang rasul untuk mendakwahkan Islam, maka Allah tidak sembarangan dalam memilih seorang rasul tersebut. Allah pilih beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik perangainya, manusia yang paling bersih hatinya, manusia yang paling lembut hatinya, manusia yang paling baik akhlaknya. Ya, disebutkan oleh para sahabat, ya,
Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi wa bata'assu bi risalatihi. Ya, kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati semua manusia. Hati semua manusia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala mendapati hati Nabi kita Muhammad adalah hati yang paling baik, hati yang paling bersih, hati yang paling lembut. Maka Allah jadikan beliau ya orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih beliau ya seorang nabi dan rasul untuk mendakwahkan syariat Islam ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati manusia yang lain setelah hatinya Rasulullah. Kemudian Allah mendapati hati-hati yang paling baik, ya, yang memiliki akhlak-akhlak yang baik, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah jadikan para sahabat sebagai teman, ya, yang senantiasa membantu menolong Rasulullah dalam mendakwahkan syariat Islam ini. Ya. Maka penting bagi kita kaum muslimin muslimat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an, untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Ya, kita tidak cukup ya memiliki hubungan yang baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia, ya. Maka tidak benar apabila ada yang mengatakan yang penting imannya kuat, yang penting ibadahnya mempeng, sholatnya mempeng, ya puasanya mempeng, dan seterusnya, baca Al-Qur'annya mempeng. Tapi dia tidak perhatikan bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain. Dia tidak memperhatikan bagaimana ya dia bergaul dengan orang lain, ya, dengan mudahnya dia mendolimi orang lain dan seterusnya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Ya. Maka kalau orang itu ya kuat keimanannya, ya, semakin tinggi keimanannya, maka akan terlihat dalam akhlaknya. Akhlaknya akan baik. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda ya tentang keutamaan akhlak yang baik ini, beliau mengatakan, ma syai'un yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu amalan apapun yang diletakkan di atas ya timbangan pada hari kiamat nanti yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ya merupakan amal ibadah yang timbangannya sangat berat. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, ya, amalan yang paling banyak memasukkan ke dalam surga, su'ila Rasulullah SAW an syai'in aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bahkan orang yang memiliki akhlak yang baik kelak di dalam surga, ya, tempatnya paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya dia akan berada di surga yang tinggi, paling dekat tempatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasunuhum akhlaqa. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling saya cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempatnya nanti di surga pada hari kiamat, yaitu orang-orang
yang memiliki akhlak yang baik. Jadi dari sini kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya kita mengetahui ya bahwasanya akhlak yang baik ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam, ya. Akhlak yang baik, perangai yang baik ini bukan hanya sekedar adat, ya. Tapi akhlak yang baik ini adalah syariat. Bahkan memiliki kedudukan yang sangat tinggi, syariat yang paling penting di dalam syariat Islam. Oleh karena itu sekali lagi, yaitu hendaknya kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Kemudian para ulama, ya, mereka mendefinisikan apa sih akhlak yang baik itu? Apa itu husnul khuluq? Ya. Para ulama mendefinisikan akhlak yang baik ya dengan definisi yang berbeda-beda. Ya. Namun ia mengkerucut kepada satu definisi. Akhlak yang baik yaitu kata para ulama, ya, ada 3 macam. Akhlak yang baik yaitu badlun nada, wa kafful adha, wa talaqatul wajh. Badlun nada yaitu memberikan manfaat kepada orang lain. Wa kafful adha, menahan diri untuk tidak mendolimi, menyakiti orang lain. Kemudian wa talaqatul wajh, yaitu wajah yang berseri-seri, wajah yang enak dilihat oleh orang lain. Ya, ini ya akhlak yang mulia. Yang pertama tadi apa, Pak? Badlun nada, yaitu memberikan manfaat ya kepada orang lain. Ini akhlak yang baik. Manfaat apapun itu. Entah itu memberikan ilmu, memberikan nasihat, memberikan saran, ya, atau kita memberikan ya tenaga kita, atau memberikan ya sebagian harta kita dan seterusnya, maka ini merupakan akhlak yang baik. Orang suka membantu, ya, orang suka menolong dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya atau yang lainnya, ya. Dan ini merupakan akhlak yang baik dan memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Kata Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, ya, sebaik-baik manusia adalah ya orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, seorang muslim diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti lebah. Ya, seperti lebah, ya, akalat thayyiban wa wada'at thayyiban, ya. Kata Rasulullah, ya, seorang muslim itu seperti lebah, ya, dia itu mencari tempat yang baik, kemudian memberikan sesuatu yang baik, ya, makan dari makanan yang baik, kemudian meninggalkan yang baik. Dan dia tidak menghinggap kepada suatu tempat, ya, kemudian dia merusak, mendolimi dan seterusnya, tidak. Ya, seorang muslim ya ketika dia berada bersama orang lain, ya, maka dia memberikan manfaat, ya. Dia tidak mendolimi, dia tidak menyakiti dan seterusnya, ya. Memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian ya, yang kedua, akhlak yang baik tadi apa, Pak? Ya, kaful adza. Kaful adza, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Ya, kalau yang pertama, ya, kita tidak bisa kita melakukannya, kita tidak bisa memberikan manfaat karena mungkin kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki ilmu yang bisa kita sampaikan kepada orang lain, ya, kita tidak memiliki tenaga yang bisa ya kita gunakan untuk membantu orang lain, tapi kita masih bisa memiliki akhlak yang mulia, yaitu dengan cara yang kedua, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, menahan diri untuk tidak mendolimi orang lain, ya, apapun bentuk kezaliman tersebut, ya, misalnya ya tidak mengambil harta orang lain, ya, kemudian tidak menyakiti hati orang lain, ya, tidak mendolimi orang lain, tidak menuduh orang lain, tidak menggibai orang lain dan seterusnya, tidak menjatuhkan kehormatan orang lain dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW, ya, beliau pernah bertanya kepada para sahabat tentang orang-orang yang merugi.
Kata Rasulullah, manil muflisu fina. Wahai para sahabat, siapakah orang-orang yang merugi di antara umatku? Ya. Maka para sahabat mereka menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata ya Rasulullah. Orang yang merugi ya dari kami yaitu orang-orang yang tidak punya harta, yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Itulah orang yang merugi. Tapi kata Rasulullah, al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin, ya. Yaitu orang-orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan membawa banyak pahala salatnya, banyak pahala zakatnya, banyak pahala sedekahnya, banyak pahala puasanya. Pahalanya begitu banyak. Walakin ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa dharaba hadza. Tapi dia datang juga nanti pada hari kiamat dengan membawa dosa kezaliman kepada orang lain. Dia menuduh orang lain, ya. Kemudian ya, dia mengambil harta orang lain, dia memakan harta orang lain, dia memukul orang lain, menumpahkan darah orang lain, ya, kemudian merendahkan kehormatan orang lain, ya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa idza faniyat hasanatuhu, ya, fayu'khad min khotoyahum faturihat ilaihi faturihat ilan nar. Kemudian kata Rasulullah, maka orang-orang yang dizalimi tersebut, ya, akan diberikan pahala dari orang tersebut. Jadi pahalanya dibagi-bagi, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Kemudian kalau orang yang dizalimi masih banyak, ya, masih banyak dosa kezaliman yang dia lakukan sedangkan pahalanya sudah habis, ya, maka dosa-dosa orang-orang yang dizalimi itu ditimpakan kepada dirinya. Ya, maka akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah orang-orang yang merugi. Dia banyak pahalanya banyak, ya, puasanya terjaga, salatnya terjaga, sedekahnya luar biasa, bacaan Al-Qur'annya banyak. Tapi sekali lagi, ya, dia tidak memperhatikan bagaimana hubungan dia dengan manusia. Dengan mudahnya dia menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, menuduh orang lain dan seterusnya, ya, menjatuhkan kehormatan orang lain, ya. Maka kebaikannya ya akan digunakan untuk membayar kezaliman nanti pada hari kiamat. Ini orang yang datang dengan membawa banyak pahala. Kemudian bagaimana kalau orang itu datang tidak banyak membawa pahala, tapi kezalimannya sangat banyak? Maka lebih merugi lagi. Lebih merugi lagi. Ini orang yang datang dengan membawa banyak pahala saja rugi. Apalagi orang yang banyak kezaliman dan pahalanya tidak banyak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya para sahabat bertanya, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang tersebut, ya, menceritakan kepada Rasulullah tentang seorang wanita, tapi tidak menyebutkan nama. Dia mengatakan, ya Rasulullah, imra'atun. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita, tidak menyebutkan nama. Maka ini bukan ghibah, ya. Tusalli al-lail wa tasaddaq wa taf'alul khairat. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, yang wanita tersebut, ya, jangankan sholat wajib, sholat fardu, sholat malamnya saja dijaga, ya, menjaga sholat malamnya, banyak sedekah, banyak melakukan kebaikannya banyak, ya. Wa tu'di jaraha bilisaniha. Akan tetapi wanita tersebut, ya, biasa sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Entah itu ghibah, ya, entah itu, ya, menuduh atau yang lainnya. Lisannya ini suka menceritakan keburukan, ya, tetangganya, menyakiti tetangganya, ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Wanita tersebut, ya, kelak di neraka. Lihat, wanita tersebut tidak hanya menjaga sholat fardunya,
Sholat malamnya saja dijaga. Banyak bersedekah, ya, banyak melakukan kebaikan, tapi lisannya ya, tidak dia jaga. Ya. Karena memang lisan ini bahaya. Ya, lisan ini banyak ya yang paling anggota tubuh yang paling banyak melakukan dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru khotoya ibni Adam min lisanihi." Kebanyakan ya manusia ya kesalahan dosa yang dilakukan mereka itu dari lisannya. Ya. Makanya Rasulullah tidak main-main, ya menjamin menjamin orang yang bisa menjaga lisannya dengan baik dan menjaga kemaluannya, maka Rasulullah menjamin baginya surga. Kemudian mendengar laki-laki tadi ya bercerita kepada Rasulullah tentang perempuan seperti itu, maka para sahabat yang ketika itu bersama Rasulullah juga bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, imra'atun." Wahai Rasulullah, ada juga seorang wanita ya, tusallil maktubat, dia hanya menjaga salat fardunya, ya. Menjaga salat fardunya, tidak banyak melakukan salat-salat sunnah yang lainnya, ya. Kemudian wa tasaddaqal bil awsar, dia hanya sedekah sedikit saja dengan ya hartanya sedikit, sedekah sedikit, ya. Walakin la tu'di ahadan bilisaniha, tetapi ya Rasulullah, dia tidak pernah sekalipun dia mendolimi, menyakiti ya orang lain dengan lisannya. Dia senantiasa jaga lisannya untuk tidak menyakiti, mendolimi orang lain. Apa kata Rasulullah tentang wanita tersebut? Ya, hiya min ahli al-jannah. Dia adalah ya penduduk surga. Ya. Maka dari sini kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya penting bagi kita dan wajib bagi kita untuk menahan diri untuk tidak menyakiti, tidak mendolimi orang lain. Ya, kalau kita tidak bisa memberikan manfaat, maka minimalnya ini yang kedua ini semuanya bisa. Ya, karena kita diam saja menahan diri, ya semuanya bisa. Karena tidak melakukan sesuatu, menahan lisan kita, menahan tangan kita, ya, menahan kaki kita untuk tidak mendolimi, tidak menyakiti orang lain. Terutama adalah lisan kita. Ya, kalau kita menasihati, nasihat dengan cara yang baik, ya, dan seterusnya. Tidak boleh kita menceritakan ya keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada. Tidak boleh kita ini menghina orang lain, merendahkan orang lain, ya. Nah, kemudian menghancurkan kehormatan orang lain, ya. Maka ini sesuatu yang sangat besar di dalam Islam. Dan kata para ulama, ya, sesungguhnya setiap manusia itu ada dua buku catatan. Catatan yang pertama yaitu catatan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa dia ya antara dia dengan Allah. Dan yang kedua yaitu catatan antara dia dengan manusia. Dosa-dosa yang dia lakukan ya terhadap manusia. Kemudian para ulama mengatakan, ya, kalau dosa kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala perkaranya mudah. Ya, perkaranya mudah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha menerima taubat sebesar apapun dosa itu. Sebanyak apapun dosa itu, ya. Apabila kita bertaubat dengan taubat yang nasuha, maka Allah akan mengampuni, ya. Menghapuskan semua dosa. Wala ubali, kata Allah, saya tidak peduli seberapa besar, seberapa banyak dosa tersebut, tapi dosa itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kedua ini yang sulit, ya, yang kita harus ya berhati-hati, waspada, yaitu dosa yang kita lakukan antara kita dengan manusia. Walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit sepele, ya, tapi itu terus akan dibawa nanti sampai pada hari kiamat di hadapan Allah, ya. Allah tidak akan mengampuni sampai orang yang kita zalimi tersebut mengampuni. Ya. Dan kalau tidak mengampuni walaupun itu kecil, nanti tidak akan dihakimi oleh Allah pada hari kiamat. Sampai nanti, ya, untuk mengadilinya kebaikan kita akan diambil. Kalau kita nggak punya kebaikan, dosa dia kita yang akan menanggung, susah, ya. Oleh karena itu para ulama yang mereka mengatakan jika seandainya mereka dicaci, direndahkan dan yang lainnya, justru ya itu kebaikan bagi mereka, ya, kebaikan, ya. Karena nanti dia akan mendapatkan kebaikan pada hari kiamat, ya, dari orang-orang yang mendoliminya.
Dosa-dosa yang kita kerjakan akan ditanggung oleh orang lain. Jadi yang kasihan yang mana ini Pak? Yang mendolimi atau yang didolimi? Yang mendolimi. Ya. Ini yang kedua, kaful ada, menahan diri untuk tidak mendolimi orang lain. Kemudian yang ketiga Bapak, husnul khuluq tadi. Yang ketiga apa? Talaqatul wajah. Wajah yang berseri-seri, wajah yang enak dilihat. Ya. Ini akhlak yang baik, yang mungkin sepele, ya. Kita hanya senyum, hanya kalau ya Masya Allah ketemu dengan saudaranya, ketemu dengan orang lain itu enak dilihat. Jadi seorang mukmin itu bukan orang yang yang sangar begitu, menunjukkan kesangarannya, keganasannya, tidak. Ya, seorang mukmin itu murah senyum. Ya, kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi walau antal akhaka biwajhin talak. Jangan sekali-kali ya engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya sekedar senyum ketika bertemu dengan saudaramu. Ya. Kata Rasulullah juga dalam hadis yang lain, tabassumu kali akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ya. Bahkan mungkin akan lebih lebih baik ya, sesuatu yang kita berikan kepada ya orang lain. Mungkin kita lebih senang diberikan senyuman ya, walaupun diberikan uang tapi dengan mencucu merengut atau yang lainnya. Ya. Senyum ya, ini adalah akhlak yang baik. Kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, ini ya husnul khuluq, badlun nada, memberikan manfaat, wa kafful ada, menahan diri untuk tidak menyakiti, dan yang ketiga adalah ya talaqatul wajah, wajah yang berseri-seri. Kemudian poin yang terakhir kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya bagaimana ya kita bisa mendapatkan akhlak yang baik ini. Ya bagaimana kita bisa mendapatkan akhlak yang baik ini. Ya karena akhlak ini ada dua. Akhlak ini ada dua. Yang pertama adalah anugerah karunia dari Allah. Kemudian yang kedua adalah akhlak dari hasil usaha. Ya, sahabat Abdul Qais. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada beliau Abdul Qais, ya Rasulullah mengatakan, inna fika al-khuluqaini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu itu ada dua akhlak yang baik yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu al-hilmu wal anah. Al-hilmu wal anah, yaitu lembut dan tenang. Lembut dan tenang. Lembut ya, tidak keras. Kemudian tenang itu tidak terburu-buru, tidak gerusak-gerusu, ya tidak tergesa-gesa. Dua akhlak yang baik yang sangat dicintai oleh Allah. Kemudian sahabat Abdul Qais bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya apakah dua akhlak itu adalah anugerah dari Allah atau hasil usahaku? Kata Rasulullah, bal jabalakallahu alaihima, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan dua akhlak tersebut kepadamu. Jadi akhlak ini ada dua. Akhlak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hasil usaha. Jadi bisa saja kita mengusahakan akhlak yang baik. Mungkin asalnya kita ini adalah orang yang keras, ya, orang yang sombong, orang yang pelit misalnya. Ini akhlak-akhlak yang buruk. Bisa saja kita lawan, ya. Kita menjadi orang yang akhirnya menjadi orang yang lembut, menjadi orang yang dermawan dan seterusnya. Ya, bagaimana caranya? Ya, ada beberapa cara. Secara singkat, yang pertama yaitu yang paling utama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, minta kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepada kita akhlak-akhlak yang baik. Kalau ada akhlak yang jelek dari kita, maka kita minta kepada Allah agar menghilangkan, mencabutnya akhlak tersebut, kemudian menggantinya dengan yang baik. Seperti apa yang dilakukan oleh Umar. Ya Umar ya sadar diri bahwasanya beliau memiliki perangai yang keras. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Banyak doa Rasulullah SAW minta akhlak yang baik. Di antaranya Rasulullah berdoa, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin
khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbaiki penciptaanku, maka perbaikilah pula akhlakku. Ya. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Kemudian juga di antara doa Rasulullah, ya, berlindung dari akhlak-akhlak yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Jadi yang pertama adalah berdoa. Minta dikaruniakan oleh Allah akhlak yang baik. Minta dijadikan orang-orang yang suka memberi, suka membantu, orang yang lembut dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ya, kita membiasakan memaksa diri untuk memiliki akhlak yang baik. Kita paksa diri kita. Kita biasakan untuk memiliki akhlak yang baik. Ya. Kalau misalnya kita qadarullah ditakdirkan menjadi orang yang pelit, karena ada orang itu yang pelit, ya, maka harus dilawan. Ya, udah, paksa kita sedekah terus. Ya. Misalnya kalau kita ditakdirkan menjadi orang yang keras begitu, maka kita paksa diri kita untuk, ya, bersikap lembut dan seterusnya. Kalau misalnya kita punya akhlak yang sering marah, ya, maka kita harus usaha, ya, sering menahan marah dan seterusnya. Ya. Tapi ada yang mengatakan, Pak, kalau marah itu harus diluapkan. Iya, Pak, ya. Ada yang begitu, ya. Marah itu harus diluapkan. Nanti kalau nggak diluapkan bahaya, akan menimbulkan penyakit. Bahkan di antara sebab stroke itu, ya, karena ngempet. Ngempet. Jadi marah itu harus diluapkan. Ini benar atau tidak, Pak? Ya. Enggak, ini tidak benar, Pak. Ini tidak benar. Ya. Enggak. Marah itu Allah, Rasulullah itu memerintahkan kita agar kita itu menahan marah, bukan diluapkan. Kita harus menahan marah. Marah itu dari syaitan, harus kita tahan. Ya. Bagaimana cara menahannya biar tidak menyebabkan penyakit? Cara menahannya yaitu melupakan dan memaafkan. Melupakan dan memaafkan, sehingga tidak ada lagi gerenjel-gerenjel di dalam hati. Jadi kita harus menahan dengan cara melupakan dan memaafkan. Yang bikin marah orang, yang bikin kita marah, ya sudah, kita lupakan, kita maafkan. Dah. Itu perintah Allah. Bukan kita luapkan, ya. Tapi menahan yang mungkin menjadikan sebab penyakit dan seterusnya, itu menahan, dia tahan, ya, tidak dia luapkan, tapi dia tidak memaafkan dan tidak melupakan, disimpan terus, ya. Dia masih gerunjelnya itu masih, ya, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun, coba dia benci orang, dia pengen marah kepada orang, ya, dia tidak bisa meluapkan. Ini yang salah. Dia menahan tapi tidak melupakan dan tidak memaafkan. Jadi tidak boleh diluapkan, tidak boleh diluapkan. Jadi ya harus, ya, terbiasa memaksa diri untuk memiliki akhlak yang baik, ya. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyallahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh di dalam jalanku, maka akan aku mudahkan jalannya. Insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa. Ya, berusaha dan berdoa. Kemudian yang ketiga, karena ada 4 ini, yang ketiga yaitu bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya, bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya, tidak justru bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk, nanti akan terbawa. Ya, akan terbawa. Ya, kumpul dengan orang-orang yang baik akhlaknya, maka kita akan terbawa akhlak yang baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu mengingat, ya, kita terus mengingat dampak positif dari akhlak yang baik, dan sebaliknya mengingat dampak buruk dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Ya, kalau kita mau marah misalnya, atau mau, ya, mewujudkan akhlak buruk kita ingat, oh ya, akhlak yang buruk ini, masya Allah, dampaknya luar biasa nanti pada agama dan seterusnya. Ya, maka kita tahan. Kemudian, ya, kalau kita mau berakhlak yang baik, ya, agar mendorong kita, ya, kita ingat ayat-ayat, hadis-hadis, ya, yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan akhlak yang baik.
ya nanti tempatnya paling dekat dengan Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Akhlak yang baik adalah ibadah yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat, dan seterusnya. Ini ya 4 cara agar kita memiliki akhlak yang baik, yaitu doa, kemudian membiasakan diri, memaksa diri, kemudian bergaul, berteman dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, kemudian yang keempat senantiasa mengingat ya dampak dari akhlak yang baik, dan juga mengingat dampak buruk dari akhlak yang buruk. Tapi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini mungkin yang bisa kita sampaikan sedikit, dan mungkin sesuatu yang sudah pernah kita dengar semuanya, tapi ini adalah mimbabi nasihat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita akhlak-akhlak yang baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.